Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana kabar teman-teman? Sampai di hari ini tentunya sudah banyak sekali ya formasi yang dibuka khususnya bagi teman-teman yang akan melamar di P3K teknis. Nah, untuk formasi resminya ini akan dibuka di tanggal 7. Nah, ini ada permasalahan yang sering teman-teman hadapi nanti ya. Bagaimana untuk yang lulusan S1 atau D3 komputer lebih baik pilih formasi yang mana Mas? Formasi jabatan peranata komputer atau operator siak atau administrator database kependudukan atau jabatan lain yang kualifikasi pendidikannya campur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ini secara detail ya. Saya Al-Fatah dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah saya lulus P3K jabatan fungsional ahli pertama peranata komputer di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesan saya mengikuti kelasnya Mas Bas ini, kelasnya informatif ya, untuk bahan-bahan kita belajar, bahan kita baca. Kemudian juga nanti di sana kan ada grup. Nah, di grup itu nanti kita bisa share informasi, kita bisa share soal, apalagi nanti kalau udah mulai ujian, wah itu berguna banget buat kita untuk istilahnya curi start belajar dari pesaing-pesaing kita, sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang bakal keluar nanti di ujian. Tetap semangat terus, semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini karena nanti akan banyak sekali update yang berkaitan dengan formasi P3K, khususnya tenaga teknis, khususnya peranata komputer, administrator database kependudukan, dan operator siak. Kembali ke permasalahan, bagaimana jika kita memilih formasi jabatan yang kualifikasi pendidikannya campuran dengan formasi jabatan yang kualifikasi pendidikannya ini spesifik. Menurut saya ini ada plus minusnya ya. Jadi kalau saya bilang ini lebih enak kalau kita memilih formasi jabatan yang kualifikasi pendidikannya spesifik. Kualifikasi pendidikan yang spesifik ini seperti apa Mas? Nah, kualifikasi pendidikan yang spesifik adalah seperti ini. Misalkan di sini ada ahli pertama peranata komputer. Ini kualifikasi pendidikannya S1 komputer. Kemudian ahli pertama perencana, ini kualifikasi pendidikannya S1 ekonomi. Kemudian ahli pertama pengelola barang dan jasa, ini S1 ekonomi, akuntansi dan manajemen. Ini satu rumpun ilmu yang spesifik ya. Kemudian ada juga formasi jabatan yang kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ini campuran. Misalkan ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Ini kalau dulu namanya analis kepegawaian, di mana kualifikasi pendidikannya ini bisa dari D4 administrasi, ada S1 kebijakan publik, ada S1 pemerintahan, S1 manajemen, S1 administrasi, dan S1 informatika. Nah, ini tentunya kalau misalkan teman-teman memilih formasi yang seperti ini harus teman-teman waspadai. Karena apa? Karena soal kompetensi teknisnya ini tidak berkaitan dengan teman-teman saat kuliah ya. Jadi nanti soal-soal yang ada di kompetensi teknis ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi jabatannya, bukan soal-soal tentang ketika teman-teman kuliah dulu. Nah, kalau misalkan analis sumber daya manusia aparatur, nah ini dari sekian kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan yang keluar adalah S1 manajemen teman-teman. Jadi nanti yang diuntungkan adalah S1 manajemen, karena soal-soal yang berhubungan dengan analis sumber daya manusia aparatur adalah tentang manajemen kepegawaian. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan S1 informatika, hampir dipastikan teman-teman materi-materi saat kuliah dulu ini tidak ada yang keluar sama sekali.
Berbeda kalau misalkan teman-teman memilih ahli pertama Pranata Komputer. Tentunya nanti soal-soal yang keluar adalah yang berhubungan dengan kompetensi Pranata Komputer. Nah, kebetulan kompetensi Pranata Komputer ini soal-soalnya hampir sama dengan ketika teman-teman kuliah seperti itu. Jadi teman-teman tidak akan kaget. Jadi di sini ada plus minusnya ya. Ketika teman-teman memilih formasi jabatan yang kualifikasi pendidikannya campuran, ada yang spesifik. Kemudian kalau misalkan teman-teman memilih formasi jabatan yang kualifikasi pendidikannya campuran, tentunya jumlah pelamarnya juga semakin banyak. Berbeda kalau misalkan spesifik, oh S1 komputer, oh S1 teknik informatika, tentunya nanti kalau misalkan tulisannya S1 teknik informatika, ini selain jurusan S1 teknik informatika ini tidak bisa masuk. Jadi meskipun di komputer itu ada teknik informatika, sistem komputer, kemudian ada ilmu komputer dan lain sebagainya, kalau sudah tertulis teknik informatika, maka yang hanya bisa masuk adalah teknik informatika. Seperti itu. Kalau misalkan tulisannya S1 komputer seperti ini, berarti semua rumpun ilmu komputer ini bisa masuk. Nah, kemudian kalau misalkan kualifikasi pendidikannya ini banyak sekali, ada S1 akuntansi, administrasi, kemudian S1 kebijakan publik, pemerintahan, manajemen, administrasi, dan informatika, ini tentunya yang akan melamar ini banyak sekali. Jadi saya sarankan untuk memilih formasi yang kualifikasi pendidikannya spesifik seperti Pranata Komputer. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan formasi di tempat saya tidak ada Pranata Komputer sama sekali, Mas? Hanya ada administrator kependudukan dan operator siak. Ya mending teman-teman pilih yang itu karena masih satu rumpun kekomputeran. Tetapi kalau misalkan Pranata Komputer tidak ada, operator siak tidak ada, administrator database kependudukan tidak ada, adanya misalkan analis sumber daya manusia aparatur, ya dengan berat hati ini opsi terakhir teman-teman. Silakan masuk ke formasi yang kualifikasi pendidikannya campuran. Namun perlu diingat konsekuensinya teman-teman nanti harus belajar ilmu baru dan harus bersaing dengan kontestan yang lain yang lebih diuntungkan, seperti itu ya. Jadi ya nanti yang S1 manajemen lebih diuntungkan dibandingkan dengan yang lulusan dari disiplin ilmu yang lain. Karena soal-soalnya analis sumber daya manusia aparatur ini lebih banyak berkaitan dengan manajemen SDM. Oke, mungkin ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam memilih formasi jabatan yang ada di P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Oke, selamat memilih formasi, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika belum. Saya Basuki Rahmat, salam Perakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.